Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafa Kafka Mirajia. My name 1221230 I'm from TBI 50 and my subject is filsafat dan ilmu pendidikan Islam. I want to explain about dasar-dasar pendidikan. Oke, dari slide pertamanya itu pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan ini mencakup penanaman nilai-nilai agama, moral, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta membimbing individu untuk mengamalkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tapi juga pada pembinaan karakter dan etika sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang keduanya, peran filsafat dalam pendidikan Islam. Peran filsafat itu memiliki peran penting dalam pendidikan Islam karena membantu memperdalam pemahaman tentang hakikat pengetahuan, tujuan, dan metode pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kayak beberapa filsafat dan pendidikan Islam kayak antara lain menetapkan landasan pemikiran, terus menjelaskan tujuan pendidikan, mengarahkan metode pendidikan, kritik dan evaluasi sistem pendidikan, dan terakhir menciptakan keseimbangan ilmu. Nah, secara keseluruhannya, filsafat membantu pendidikan Islam dan membangun fondasi pemikiran yang kuat dan memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, yang terakhir, tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, tujuan pendidikan dalam Islam ini berkaitan erat dengan pembentukan karakter. Nah, berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, beberapa tujuan utama pendidik dalam Islam. Kayak pertama, membentuk manusia beriman dan bertakwa. Kedua, membina akhlak yang mulia. Yang ketiga, mengembangkan potensi intelektual dan spiritual. Yang keempat, mengintegrasikan ilmu dan agama. Yang kelima, menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir itu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, pendidik Islam berusaha mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman yang kuat, akhlak mulia, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Baik, slide selanjutnya itu ontologi. Nah, apa sih ontologi itu? Nah, ontologi dalam filsafat pendidikan Islam itu berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat realitas, baik realitas Tuhan, manusia, dan alam. Nah, pandangan tentang Tuhan, yaitu Allah. Dalam Islam, konsep tauhid itu atau keesaan Allah adalah landasan utama yang membentuk seluruh pandangan dalam kehidupan termasuk pendidikan. Semua proses pendidikan dalam Islam diarahkan pada pemahaman bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan tujuan akhir dari semua kegiatan manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah memfasilitasi manusia dan
memfasilitasi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ayat-ayat kauliyah yaitu wahyu Allah dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Kayak contoh penerapannya tuh kayak pendidikan Islam akan mengarahkan kurikulumnya untuk menanamkan nilai-nilai tauhid sejak usia dini, sehingga peserta didik memahami bahwa segala aspek kehidupan termasuk pencapaian intelektual dan pengembangan keahlian merupakan ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan pandangan tentang manusia. Sedangkan pandangan tentang manusia adalah manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang memiliki fitrah, yaitu potensi bawaan yang suci untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah. Selain itu, manusia dipandang sebagai khalifah, yaitu pemimpin di bumi yang bertugas mengelola alam dan seluruh ciptaannya dengan bijaksana dan sesuai dengan syariat. Nah, hakikat manusia yang memiliki kemampuan berpikir atau akal, kehendak bebas atau iradah, dan tanggung jawab normal dan tanggung jawab moral menjadi dasar dalam proses pendidikan Islam. Contoh penerapannya kayak kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan potensi fitrah ini. Kayak fokusnya tidak hanya pada pengembangan kognitif, tetapi juga pada akhlak, moral, dan etika yang membantu peserta didik memahami peran mereka sebagai khalifah yang tanggung jawab. Nah, selanjutnya pandangan tentang alam. Nah, alam dalam pandangan Islam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dikelola dengan bijak. Alam bukan hanya objek eksploitasi, tetapi juga sarana bagi manusia untuk memahami kebesaran Allah. Pendidikan Islam mengajarkan peserta didik untuk memahami alam sebagai ayat-ayat kauniyah yang memiliki hikmah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Kayak contoh penerapannya itu pendidikan Islam akan memasukkan materi tentang tanggung jawab lingkungan dan ekologi sebagai bagian dari tugas manusia untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, ilmu-ilmu alam dipelajari tidak hanya sebagai studi empiris, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan refleksi kebesaran penciptaan Allah. Oke, selanjutnya epistemologi. Nah, apa sih epistemologi itu? Nah, epistemologi itu sumber dan metode pengetahuan dalam pendidikan Islam. Kayak berkaitan dengan sumber-sumber pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dipelajari, dan diterapkan. Nah, epistemologi itu mempunyai 2 poin. Yang pertama, sumber pengetahuan, dan yang kedua, metode pengetahuan. Nah, contoh dari sumber pengetahuan dalam Islam, pengetahuan berasal dari 3 sumber utama: wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Nah, wahyu atau Al-Qur'an dan hadis itu ya. Wahyu menjadi sumber pengetahuan tertinggi, memberikan panduan etika, moral, dan spiritual dalam kehidupan. Al-Quran dan hadis berperan sebagai landasan dalam memahami kebenaran hakiki. Nah, ada akal juga. Nah, akal itu memainkan peran penting dalam memahami wahyu dan memperluas pengetahuan. Akal tuh harus dibimbing oleh wahyu agar tetap berada dalam jalan yang benar. Dan selanjutnya pengalaman empiris. Nah, pengamatan dan pengalaman juga merupakan sumber pengetahuan yang sah dalam Islam. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat dikembangkan melalui observasi dan eksperimen, tetapi harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip etis Islam. Nah, kayak contoh penerapannya itu kayak pendidikan dalam Islam akan didorong siswa untuk menggunakan akal mereka dalam mempelajari ilmu-ilmu agama dan sains dengan tetap menjaga harmoni antara keduanya.
Nah, metode ilmiah dan ijtihad kayak analisis independen dalam memahami hukum syariat juga ditekankan sebagai bagian dari pencarian kebenaran. Oke, selanjutnya itu metode pengetahuan. Nah, metode pengetahuan itu Islam menekankan pentingnya metode pembelajaran yang mencakup renungan kayak tafakur, penelitian, tahqiq. Nah, usaha intelektual yang mendalam, ijtihad. Terus yang terakhir itu sama dialog. Nah, metode ini tuh mempromosikan perpaduan antara pemikiran rasional dan nilai-nilai spiritual. Contoh penerapannya itu kayak kurikulum pendidikan Islam akan mengadopsi metode diskusi refleksi kritis dan penerapan praktis dari teori-teori yang dipelajari. Misalnya pengajaran Al-Quran dilakukan dengan metode tadabur, yaitu merenungi makna ayat-ayat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, slide selanjutnya yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini mempunyai dua nilai, yaitu nilai-nilai dalam pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Apa sih aksiologi itu? Nah, aksiologi itu nilai dan tujuan. Nah, aksiologi itu berhubungan dengan nilai-nilai moral dan tujuan akhir pendidikan dalam Islam. Dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu seperti pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai seperti iman, yaitu kepercayaan kepada Allah, terus kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Nah, nilai-nilai ini membentuk landasan akhlak peserta didik. Nah, contoh penerapannya kayak kurikulum pendidikan Islam menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Nah, pengajaran tentang adab atau etika dalam pergaulan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial merupakan bagian dari pendidikan karakter dalam Islam. Dan poin selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki keseimbangan dalam aspek spiritual dan material. Nah, pendidikan harus menciptakan individu yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta mampu menjalankan peran sosial sebagai khalifah Allah di bumi. Kayak contoh penerapannya tuh kayak salah satu pendekatan dalam pendidikan Islam dalam integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, di mana pendidikan tidak hanya difokuskan pada aspek akademik tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral seperti peserta didik. Slide selanjutnya slide selanjutnya yaitu implikasi filsafat terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Nah, filsafat pendidikan Islam menuntut kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, kayak kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu harus mencakup ilmu agama yaitu taklim dan ilmu umum serta aspek pengembangan akhlak dan spiritual. Pendidikan itu enggak hanya untuk membekali siswa dengan pengetahuan duniawi tetapi juga dengan kearifan moral dan etika. Nah, contoh penerapannya itu di banyak institusi pendidikan Islam. Mata pelajaran seperti tafsir, fikih, dan akidah kayak diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern kayak matematika, sains, dan teknologi yang semuanya dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode pengajaran dalam pendidikan Islam tuh kayak metode pengajaran seperti tazkiyah yaitu penyucian jiwa, taklim, pengajar ilmu, dan tarbiyah, pendidikan holistik. Nah, ini tuh merupakan metode inti dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini berusaha menciptakan keseimbangan antara aspek intelektual dan spiritual. Nah, slide selanjutnya itu keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah,
Pendidikan Islam pendidikan Islam tuh menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani sehingga peserta didik mampu menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis. Nah, yang terakhir itu penerapan filsafat pendidikan Islam dan konteks kontemporer. Nah, pendidikan Islam harus relevan dengan tantangan zaman seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan masalah sosial. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Slide terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu pentingnya dasar filsafat dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang holistik dan relevan sepanjang masa. Nah, seperti kayak pendidikan Islam berbasis filsafat yaitu menekankan pengembangan manusia yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral. Nah, dan ontologi itu pendidikan Islam berlandaskan tauhid dengan manusia sebagai makhluk berpotensi suci dan alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Epistemologi itu pengetahuan diperoleh dari wahyu akal dan pengalaman dengan metode tafakur dan ijtihad. Dan aksiologi itu fokus pada nilai keimanan, akhlak, dan kebahagiaan dunia akhirat. Relevansi komputer itu pendidikan Islam tetap relevan menghadapi tantangan modern melalui integrasi ilmu modern dan nilai-nilai. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.